Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah landasan kependidikan, program studi pendidikan biologi, Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang landasan moral dan landasan religius. Lalu, bagaimana hubungan antara moral dengan religius? Moral merupakan implementasi dari setiap nilai-nilai religius yang dianut oleh seseorang. Agama dapat melahirkan moral, sehingga apabila individu beragama menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka ia akan memiliki karakter dan moral yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, individu yang tidak beragama cenderung memiliki karakter dan moral yang buruk. Hal ini disebabkan karena tidak adanya landasan dalam bersikap dan berperilaku. Tahukah Anda, apakah landasan moral dan religius itu? Landasan religius adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek dan studi pendidikan. Landasan religius ini berperan dalam melaksanakan nilai-nilai religius di sekolah. Contohnya, pendidikan karakter dan kegiatan keagamaan. Apa fungsi dari landasan moral dan religius? Landasan religius memiliki 3 fungsi utama. 1. Membentuk pribadi yang beragama. 2. Menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang. 3. Menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena menjadi landasan dari rasa kepercayaan. Prinsip landasan moral dan religius. Landasan religius memiliki 3 prinsip. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Dalam hal ini, perlu adanya bimbingan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau negatif. 2. Sikap keberagaman. Hal ini bertujuan untuk menanamkan jiwa toleransi sehingga peperangan dapat dihindari. Yang ketiga adalah peran agama. Di sini agama berperan untuk memelihara fitrah, memelihara jiwa, akal, dan memelihara keturunan. Pengaruh agama dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengaruh agama dalam pendidikan sekolah. Di lembaga pendidikan, pendidikan agama atau religius berperan untuk membentuk jiwa keagamaan pada anak. Pendidikan agama atau religius lebih menitik beratkan pada bagaimana cara membentuk kebiasaan dan karakter yang selaras dengan ajaran agama. Sekolah berfungsi sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga, serta membentuk karakter dan jiwa keagamaan pada anak yang tidak diajarkan di rumah. Yang kedua adalah pengaruh agama dalam pendidikan di luar sekolah. Contohnya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kebiasaan anak sejak dini. Implikasi dalam landasan religius. Yang pertama, keberadaan mata pelajaran agama di sekolah, seperti PAI dan pendidikan karakter. Yang kedua, lembaga penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Yang ketiga, melekatnya nilai-nilai agama pada setiap mata pelajaran. Dan yang keempat, ekstrakurikuler di sekolah, seperti rebana dan tilawatil Quran. Urgensi landasan religius. Dalam proses pendidikan, di samping akan membentuk dan memancing potensi intelektual seseorang, juga berguna untuk menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dalam dirinya dengan didasarkan pada keimanan serta ketakwaan, sehingga peran agama di sini sangat dibutuhkan sebagai landasannya. Pendidikan agama tidak akan berhasil jika peranannya hanya diserahkan kepada seorang guru. Pendidikan agama merupakan tugas bersama antara guru, sekolah, orang tua, serta masyarakat, sehingga diperlukan adanya perpaduan tujuan, materi, serta proses antar setiap komponen. Dengan banyaknya fenomena dalam pendidikan, menjadikan agama atau religius sebagai hal yang wajib untuk dijadikan landasan dalam proses pembelajaran.